Yesus yang Maha Rahim, kasihanilah dan tunjukkan belas kasih pada dunia. Yesus yang Maha Rahim, kasihanilah. Kami malang tak berdaya tanpa rahmat-Mu. Kasihanilah kami. Kasihani dunia. Kyrie eleison, Christe eleison. Yesus yang Maha Rahim, kasihanilah. Yesus, Engkau harapan dan andalanku. Padamu aku serahkan seluruh hidupku. Yesus, Engkau harapan dan andalanku. Susah dunia ku benamkan dalam hati-Mu. Kasihanilah kami. Kasihani dunia. Kyrie eleison, Christe eleison. Yesus yang Maha Rahim, kasihanilah. Para devosan kerahiman ilahi yang terkasih, hari ini kita memasuki novena kerahiman ilahi yang ke-7. Yesus meminta kita untuk mendoakan jiwa-jiwa yang menghormati dan memuliakan kerahimannya. Dalam buku catatan harian Santa Faustina, nomor 1540, ia menulis pesan Yesus tentang jiwa-jiwa ini. Putriku, tulislah kata-kata ini. Semua jiwa yang memuliakan kerahimanku dan menyebarluaskan penghormatan ini dengan mendorong jiwa-jiwa lain untuk mengharapkan kerahimanku tidak akan mengalami ketakutan pada saat kematiannya. Kerahimanku akan melindungi mereka dalam menghadapi pertempuran akhir itu. Semoga kita semua, para devosan kerahiman ilahi ini, selalu giat dan tekun menghormati dan memuliakan kerahimannya. Selamat mengikuti novena kerahiman ilahi di hari ke-7. Yesus, Engkaulah andalan kita semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Allah Bapa Maha Rahim, Engkau mengganjar jasa orang saleh dan mengampuni orang bertobat yang berdosa. Kasihanilah kami yang berseru kepadamu. Pada novena hari ke-7, semoga kami mengakui kesalahan kami dan memperoleh pengampunan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Para devosan yang terkasih dalam Kristus, novena hari ke-7, yakni jiwa-jiwa yang secara khusus menghormati dan memuliakan kerahiman ilahi, hari Kamis dalam Oktav Paskah ini diambil dari Injil Lukas bab 24 ayat 35 hingga 48. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mengenali dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu,
Yesus tiba-tiba berdiri tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-keraguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Ketika mereka belum percaya karena kirangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Apakah kamu punya makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini." Para devosan yang terkasih dalam Kristus, ketika melihat guru yang diagungkan wafat di kayu salib, para murid merasa kecewa, cemas, pastinya bingung, sedih. Mereka pun berniat kembali ke tempat tinggal mereka masing-masing. Harapan mereka pada diri Yesus musnah karena Yesus sudah wafat. Maka Yesus datang dengan salam damai kepada para muridnya, tetapi mereka malah ketakutan dan ragu, bahkan berprasangka negatif. Sopo iki ojo-ojo setan iki, jangan-jangan hantu. Sikap para murid ini sungguh berlawanan dengan kehendak Yesus dengan salam damai itu. Maka Yesus meminta para murid untuk mengarahkan pandangan mereka padanya. Setelah itu barulah mata mereka melek, mata mereka terbuka dan percaya pada Yesus. Para devosan yang terkasih, dua murid dari Emmaus ini setelah mengalami perjumpaan secara pribadi personal dengan Yesus, segera kembali ke Yerusalem untuk bertemu dengan teman-teman mereka. Di sana mereka dengan penuh semangat menceritakan peristiwa perjumpaan mereka dengan Yesus yang bangkit. Dalam suasana kegembiraan itulah Yesus menampakkan diri lagi kepada mereka untuk meneguhkan kembali keyakinan mereka bahwa Ia benar-benar bangkit. Setelah menjumpai mereka secara pribadi dan meneguhkan keyakinan mereka, Yesus pun memberi perintah agar mereka menjadi saksi kebangkitannya bagi semua orang. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus sendiri dalam bacaan Injil tadi, bahwa dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Kamu adalah saksi dari semuanya itu. Perkataan Tuhan Yesus ini sungguh-sungguh menjadikan sebuah semangat bagi kita untuk berani diutus untuk mewartakan tentang perdamaian. Maka para devosan yang terkasih, pada novena hari ke-7, kita diajak untuk merenungkan kembali kisah perjalanan Emmaus ini, yang mana Yesus meminta kita sebagai muridnya untuk mengarahkan pandangan kita padanya. Mengarahkan pandangan kita pada salib Kristus, Kristus yang bangkit. Agar apa? Agar kita bisa mewujudkan damai bagi jiwa-jiwa yang secara khusus menghormati dan memuliakan kerahiman Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang dalam segala kekurangan dan juga dosa-dosanya mengusahakan kesempurnaan hidup, menjalani panggilan hidup menuju kekudusan. Maka mereka mengandalkan Tuhan
dan juga mengucap syukur sehingga selalu berharap, dan akhirnya percaya pada Tuhan. Jiwa yang memuliakan dan menghormati kerahiman Tuhan inilah mereka tahu bahwa Yesus itu adalah tujuan akhir dari hidupnya dan juga sebagai bentuk kebahagiaannya bisa bersatu dengan Tuhan Yesus. Untuk itulah saudara-saudariku para devosan yang terkasih, mari kita sebagai devosan yakni orang-orang yang percaya akan kerahiman Tuhan, kita diajak untuk berani menjadi saksi juga, saksi kebangkitan Yesus. Dengan apa? Dengan mendoakan orang-orang yang sepanjang hidupnya menghormati dan memuliakan kerahiman Tuhan. Dan sehingga akhirnya membuat pesan Paskah hari ini berbuah pula dalam diri kita dan hidup kita untuk menjadi pribadi yang menghadirkan, pribadi yang bisa menunjukkan, pribadi yang bisa dirasakan akan kerahiman Tuhan dalam kata, sikap, dan tindakan kita sehari-hari. Semoga rahmat belas kasih Allah senantiasa menyertai di mana kita diutus untuk mewartakan kerahiman Tuhan di sekitar kita. Amin. Yesus yang Maha Rahim, hatimu kasih semata-mata, terimalah ke dalam hatimu yang penuh belas kasihan, jiwa-jiwa yang menghormati dan memuliakan kebesaran kerahimanmu. Jiwa-jiwa itu tangguh karena berkekuatan Allah sendiri. Dalam siksaan dan hambatan apapun, mereka maju terus karena mengandalkan kerahimanmu. Jiwa-jiwa itu dipersatukan dengan Yesus, serta memikul umat manusia di atas bahu mereka. Jiwa-jiwa itu tidak akan diadili secara keras, tetapi kerahimanmu akan meliputi mereka saat ajal mereka. Bapa yang kekal, pandanglah dengan mata kerahimanmu, jiwa-jiwa yang memuliakan dan menghormati sifatmu yang paling agung, yaitu kerahimanmu yang tak terselami, dan yang tertampung dalam hati Yesus yang Maha Rahim. Jiwa-jiwa itu adalah Injil yang hidup. Tangan mereka penuh dengan perbuatan-perbuatan belas kasihan, sedangkan hati mereka yang penuh sukacita mengidungkan lagu kerahiman bagi Yang Maha Tinggi. Aku mohon kepadamu, ya Allah, tunjukkanlah kerahimanmu seturut kepercayaan dan pengharapan yang mereka tunjukkan kepadamu. Biarlah tergenapi pada mereka janji Yesus yang telah bersabda, bahwa jiwa-jiwa yang akan memuliakan kerahimannya yang tak terselami akan dibela olehnya sendiri sebagai kemuliaannya sendiri dalam hidup ini, khususnya pada saat ajal mereka. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kepalamu yang kudus, bijaksana, dan berpikiran jernih, dimahkotai duri dan terluka, karena segala pikiran kotor, kesombongan budi, dan prasangka buruk kami. Kami silih semua dosa itu, dan mohon roh kebijaksanaan, pengertian, dan pengetahuan untuk kami dan semua orang yang kami doakan. Anugerahkanlah pula rahmat tobat, kasih, dan kesetiaan bagi semua yang bersalah kepada kami, dan mereka yang pernah menderita karena kesalahan dan dosa yang kami lakukan. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Tangan-Mu yang menyembuhkan, membangkitkan orang mati, menguatkan yang lemah, dan mengangkat yang berdosa, kini terpaku tak berdaya, karena dosa pembunuhan, pengguguran bayi, bunuh diri, pencurian, korupsi, dan kekerasan. Kami silih semua dosa itu, dan mohon roh cinta kasih-Mu untuk kami dan semua orang yang kami doakan. Biarlah lewat tangan-tangan kami yang lemah dan berdosa ini, kami boleh menyalurkan rahmat keselamatan, penyembuhan, dan kesejahteraan bagi sesama. Kami memuliakan tetesan darah-Mu yang tertumpah, dan paku-paku yang menembus kedua belah tangan-Mu, sambil memohon rahmat tobat, kasih, dan kesetiaan untuk seluruh keluarga kami, di sini dan dimanapun mereka berada. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih,
kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Kaki-Mu yang kudus tak mengenal lelah dalam melangkah untuk berbuat baik. Kini terpaku lemah tak bertenaga, karena ada banyak orang yang lebih senang ke tempat hiburan, ke tempat yang tidak sopan, dan tidak suka membantu sesama yang menderita. Kaki-Mu yang berjalan di atas air, kini terkulai lemah di atas salib, karena dosa ketidaksetiaan kami, kaum muda, para imam, biarawan dan biarawati, serta keluarga-keluarga yang terpecah belah atau terancam perpecahan. Kami silih semua dosa ketidaksetiaan itu dan memuliakan tetesan darah-Mu serta paku-paku yang menembus telapak kaki-Mu, sambil memohon roh tobat, kasih dan kesetiaan bagi kami dan Bapa Suci, para kardinal, para uskup, para imam, para biarawan dan biarawati. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara
sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Tubuh-Mu yang mulia, kudus dan tak bercemar, penuh bilur-bilur berdarah, bernanah, bercampur debu, keringat dan abu. Karena kami dan banyak manusia lainnya lebih senang mengagung-agungkan kenikmatan badani, hiburan-hiburan yang tidak sehat, kerakusan, pelecehan seksual, kemabukan, perjudian, pesta pora, iri hati, dengki, kikir, dan kemalasan. Kami silih semua dosa itu, dan mohon roh kekuatan dalam menghadapi setiap pencobaan, serta kerelaan dalam berkorban. Anugerahkanlah pula rahmat tobat, kasih dan kesetiaan bagi keluarga-keluarga yang terpecah belah dan terancam perpecahan, bagi kaum muda dan semua yang terkena narkoba, materialisme, hedonisme, seks bebas, dan aliran-aliran yang menyesatkan. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami
sengsara, Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Mu yang kudus dibuka oleh tombak keangkuhan kami, kebencian kami, balas dendam kami, ketidakacuhan kami, kekerasan hati kami, serta kemarahan kami. Kami silih semua dosa itu dan memohon hati yang lemah lembut serta mengampuni, rendah hati, dan membawa damai dimanapun kami berada dan kemanapun kami pergi. Kami berdoa pula memohon rahmat tobat, kasih dan kesetiaan-Mu bagi semua yang menderita secara jasmani maupun rohani, bagi para penjasa, bagi semua kelompok doa dan cinta kasih, serta bagi semua mereka yang berbeda agama, suku, ras, maupun golongan. Semoga kami semua disatukan dalam ikatan kasih dan persaudaraan, saling menolong, dan terhindar dari bahaya perpecahan, penyesatan, keangkuhan, maupun kerusuhan. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah
Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang padi, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Pas, setiap kali jantungku berdetak, setiap kali darahku berdenyut dalam tubuhku, sekian ribu kali ingin kumuliakan kerahiman-Mu, Tritunggal yang Maha Kudus. Aku ingin seluruh diriku berubah menjadi kerahiman hati-Mu, serta cermin diri-Mu sendiri, ya Tuhan. Semoga sifat Allah yang paling utama itu, yakni kerahiman-Nya yang tak terselami, menembus hati dan jiwaku menuju sesama-sesamaku. Bantulah aku, ya Tuhan, agar mataku penuh belas kasihan, supaya aku tidak pernah curiga dan tidak menilai seseorang pun menurut tampang lahirianya, tetapi memandang apa yang indah dalam jiwa sesama dan siap menolongnya. Bantulah aku, ya Tuhan, agar pendengaranku penuh belas kasihan, supaya aku siap melayani kebutuhan sesamaku, supaya telingaku tidak acuh tak acuh terhadap derita dan keluh kesah sesamaku. Bantulah aku, ya Tuhan, agar lindahku penuh belas kasihan, supaya aku tak pernah bicara buruk tentang sesamaku, tetapi siap mengucapkan kata penghiburan dan maaf kepada setiap sesamaku. Bantulah aku, ya Tuhan, agar tanganku penuh belas kasihan dan perbuatan yang baik, supaya aku mampu berbuat yang baik saja kepada sesamaku, dan mampu menerima pekerjaan yang lebih berat dan meletihkan. Bantulah aku, ya Tuhan, agar kakiku penuh belas kasihan, supaya aku selalu bergegas menolong sesama, sambil menguasai keletihan dan kelelahanku sendiri. Istirahatku yang sejati ada dalam pelayanan terhadap sesamaku. Bantulah aku, ya Tuhan, agar hatiku berbelas kasih, supaya aku peka terhadap segala derita sesamaku, dan tidak pernah menolak berbagi kasih dengan siapapun.
Dengan jujur aku akan bergaul, juga dengan mereka yang malah memanfaatkan kebaikanku. Aku sendiri akan berlindung di dalam hati Yesus yang Maha Rahim, dan akan bungkam mengenai deritaku sendiri. Biarlah kerahiman-Mu beristirahat dalam diriku, ya Tuhan. Engkau sendiri menyuruh aku melatih 3 tingkatan belas kasihan. Pertama-tama, perbuatan belas kasihan, apapun jenisnya. Kedua, ucapan belas kasihan, yaitu belas kasihan kata, bila aku tak dapat mewujudkan dalam perbuatan. Dan ketiga, doa. Bila aku tak dapat menunjukkan belas kasihan dengan perbuatan maupun dengan kata, aku selalu dapat menunjukkannya dengan doa. Doa malahan akan kuluaskan ke tempat-tempat yang tidak dapat kujangkau secara fisik. Ya Yesusku, ubahlah diriku menjadi diri-Mu, sebab Engkau dapat berbuat segala-galanya. Yesus yang Maha Rahim, hati-Mu adalah sang kasih sendiri. Terimalah ke dalam kediaman hati-Mu yang Maha Rahim jiwa orang-orang yang secara istimewa mengagungkan kerahiman-Mu. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Yesus yang Maha Rahim dan Maha Baik, arahkanlah tatapan mata-Mu yang Maha Rahim kepada jiwa-jiwa yang memuliakan dan menghormati sifat-Mu yang paling tinggi, yakni kerahiman-Mu sendiri yang tiada tara. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Kami mohon rahmat dan perlindungan-Mu bagi Bapak Suci Fransiskus, Uskup kami Vincentius Sutikno Wisaksono, Romo Moderator PDKI Keuskupan Surabaya, Romo Diosesan Antonius Padua Dwi Joko, dan Romo Paroki kami, Romo Diosesan Skolastikus Agus Wibowo, Romo Diosesan Adrianus Aki Purwanto, dan Romo Diosesan Bernardus Satyagraha. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Bagi kepentingan kita masing-masing yang mengikuti novena Kerahiman Ilahi, Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, demikianlah doa-doa kami. Semoga Engkau berkenan mendengar dan mengabulkannya. Amin. Oh Yesusku, aku memohon kepadamu untuk seluruh gereja. Berilah dia cinta dan terang roh-Mu, dan berilah kuasa kepada kata-kata para imam, supaya hati yang keras dapat diantar kepada pertobatan dan kembali kepadamu, oh Tuhan. Tuhan, berilah kami imam-imam yang saleh. Kiranya Engkau sendiri menjaga mereka dalam kekudusan. Oh Imam Agung Ilahi, semoga kekuatan kerahiman-Mu mendampingi mereka di mana-mana dan melindungi mereka dari perangkap dan jerat roh jahat yang terus-menerus dipasang untuk mencelakakan jiwa-jiwa para imam. Semoga kuasa kerahiman-Mu, oh Tuhan, menghancurkan dan membasmi segala sesuatu yang dapat menodai kesucian para imam. Sebab bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Kerahiman-Mu yang tak terselami, perbendaharaan belas kasih-Mu tak ada habis-habisnya. Tidiklah kami dengan penuh belas kasihan, dan pergandakanlah dalam diri kami kerahiman-Mu, supaya pada saat-saat sulit, kami jangan mudah putus asa dan jangan kehilangan semangat, melainkan dengan penuh harapan, menyerahkan diri kepada kehendak-Mu yang kudus, yang adalah kasih dan kerahiman-Mu. Amin.
Semoga berkat ibadat ini, hidup kita didayai oleh rahmat kerahiman ilahi. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, dengan ini ibadat novena kerahiman ilahi hari ke-7 sudah selesai. Syukur kepada Allah. Santa Faustina, kau pilihan Tuhan, Rasul kerahimannya, pendoa yang setia. Doakanlah kami kepada Tuhan, karena Tuhan Yesuslah andalan manusia. Dari lambung yang tertikam telah